Kami mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 41 akan menstimulasikan kegiatan konseling tentang penggunaan insulin pada penyakit diabetes mellitus dengan saya, Elvira Septiani sebagai pasien dan rekan saya, Zira Lestari sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apotek UHAMKA. Hari ini saya bisa bantu Ibu. Saya ingin menebus resep, Pak. Boleh saya lihat terlebih dahulu resepnya Ibu? Oke, baik. Ini resepnya atas nama Ibu Mega ya, usia 45 tahun. Apakah sudah benar? Ya, benar, Mbak. Boleh konfirmasi terlebih dahulu alamat maupun nomor teleponnya? Saya tinggal di Delima 2, Malakasari. Untuk nomor teleponnya 0822 8064 8888. Oke, sebelumnya ini resepnya untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri, Mbak. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ketersediaan obatnya. Ibu silahkan tunggu di ruang tunggu, nanti saya panggil kembali. Baik, Mbak. A few minutes later. Atas nama Ibu Mega. Saya, Mbak. Ini obatnya ya Bu, sesuai dengan yang ada di resep. Saya menyarankan Ibu untuk melakukan konseling membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit karena penggunaan insulin yang cukup rumit. Apakah Ibu berkenan? Ya, boleh, Mbak. Oke, silakan Ibu melakukan pembayaran di kasir, kemudian menuju ke ruang konseling. Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Zira Lestari, apoteker yang sedang bertugas di apotek ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu tujuan dari konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait obat yang Ibu minum, obat yang Ibu gunakan. Jadi sehingga pengobatan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya Bu, ini resepnya atas nama Ibu Mega, usia 45 tahun. Resep ini untuk Ibu sendiri. Apakah sudah benar Ibu? Benar, Mbak. Oke, baik. Sejauh ini apakah dokter sudah menyampaikan mengapa obat insulin ini diberikan? Dokter menyampaikan kalau obat ini diberikan untuk menurunkan kadar gula darah saya, Mbak. Oke, sejauh ini apakah dokter juga sudah menyampaikan bagaimana cara penggunaan dari insulin maupun aturan pakai dari insulin tersebut? Sudah sih, Mbak, tapi saya masih kurang paham. Oke, sebelumnya apakah juga dokter sudah menyampaikan hasil apa yang didapatkan setelah Ibu mengonsumsi obat ini? Kata dokter, jika saya mengonsumsi obat ini secara teratur, saya akan lekas sembuh, Mbak. Baik, itu benar sekali Ibu. Baik, untuk menghindari terjadinya kesalahan ya, saya meminta beberapa data Ibu ya. Nama lengkap Ibu siapa ya? Ibu Mega, Mbak. Baik, tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 15 September 1979. Nama dokter yang memeriksa Ibu siapa ya? Dokter Mona Lisa, Mbak. Baik, apakah benar Ibu didiagnosa diabetes mellitus? Benar. Oke, baik. Sebelumnya sudah berapa lama Ibu menderita diabetes mellitus? Kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu, Mbak. Ini mungkin karena faktor keturunan kali ya, Mbak. Soalnya ibu saya juga menderita diabetes mellitus. Baik Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling ini? Belum, Mbak. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat? Enggak. Oke. Maaf ya Bu ya, pertanyaannya agak sensitif. Apakah Ibu sekarang sedang mengandung atau sedang menyusui? Tidak, Mbak. Oke, baik. Apakah sekarang Ibu sedang mengonsumsi obat lain atau memiliki riwayat penyakit lain? Tidak, Mbak. Tapi dulu saya rutin mengkonsumsi metformin. Boleh saya lihat terlebih dahulu Ibu obatnya? Oke, baik Ibu. Ini obatnya Levemir ya. Disuntikan 3 kali sehari, sebanyak 10 unit tiap pagi, siang, dan malam sebelum makan. Ini diberikan untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi sebelumnya itu kan Ibu diberikan obat minum ya. Jadi obat minum itu tidak berhasil menurunkan kadar gula darah Ibu. Itulah alasan dokter mengapa dokter memberikan insulin ini. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya lokasi penyuntikan yang bisa Ibu lakukan. Jadi bisa di lengan, paha, bokong. Tapi biasanya saya menyarankan Ibu untuk di perut ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan insulin ini. Sebelumnya saya izin ya Bu ya buka insulinnya. Jadi Ibu sebelum menyuntikkan, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian keluarkan insulin pen dari kulkas, diamkan kurang lebih 30 menit. Baru insulin pen siap digunakan. Kemudian buka secara perlahan, kemudian Ibu pilih jarum suntik yang Ibu inginkan, kemudian masukkan ke dalam insulin pen. Jangan lupa dilepas ya Bu ya segelnya. Ketika dimasukkan ke sini, diputar searah jarum jam.
Setelah itu, setelah diputar searah jarum jam, untuk mengecek insulin pen ini sudah bekerja dengan baik atau tidak, silakan ibu tegak luruskan, arahkan ke atas, ketuk 3 kali, kemudian putar sedikit pengatur dosisnya, kemudian disuntikkan. Jika sudah keluar berarti insulin pen siap digunakan. Namun jikalau belum keluar, dilakukan homogenisasi ya Bu ya, dengan cara digulungkan sebanyak 10 kali seperti ini selama 10 detik. Seperti itu Ibu. Karena Ibu menggunakan insulin sebanyak 10 unit, maka Ibu putar pengatur dosisnya ke angka 10 ya Bu ya. Kemudian setelah itu Ibu swab alkohol lokasi penyuntikan yang Ibu inginkan. Karena saya menyarankan di bagian perut, berarti di atas pusar 3 ruas jari atau di bawah pusar 3 ruas jari ya Bu. Kemudian cubit sedikit, kemudian suntikan ya Bu, usahakan miring jangan tegak lurus. Kemudian diamkan selama 10 detik Ibu, kemudian tarik secara perlahan. Jikalau Ibu ingin melakukan penyuntikan kembali, jangan di lokasi yang sama ya Bu. Kemudian ketika Ibu ingin melakukan penyuntikan lagi, usahakan jarum suntikan harus selalu baru. Seperti itu. Kalau sudah Ibu lepas jarum suntik, tapi jangan lupa dipasang terlebih dahulu pelindung jarumnya ya. Kemudian Ibu lepaskan, Ibu buang pada tempatnya. Kemudian tutup kembali insulin. Simpan di kulkas ya Bu ya, jangan di freezer, karena kalau sudah di freezer, jikalau beku sudah tidak bisa digunakan walaupun sudah mencair seperti itu. Ini Revimirnya 10 unit 3 kali sehari, tiap pagi, siang dan malam sebelum makan. Sebelumnya Ibu sudah tahu ya bahwa diabetes mellitus itu tidak mungkin semua total. Jadi durasi penggunaannya bisa saja seumur hidup. Tapi Ibu tidak perlu khawatir jikalau Ibu menggunakan Revimir ini dengan baik, menuruti aturan pakai yang sesuai, maka kadar gula darah Ibu akan terkontrol. Apakah sudah jelas Ibu? Jelas Mbak. Oke, bisa ulangi kembali apa yang sudah saya jelaskan bagaimana cara penggunaan insulin? Boleh Mbak. Pertama cuci tangan dulu, kemudian keluarkan insulin dari kulkas, kemudian diamkan selama 30 menit. Lalu setelah itu buka penutup insulin, kemudian pasang jarum yang akan digunakan. Lalu setelah itu pasang jarum searah jarum jam, kemudian putar pengatur dosis sedikit untuk mengecek apakah insulin ini bisa berfungsi dengan normal. Lalu ketuk 3 kali, lalu disuntik. Tegak luruskan pen lalu disuntikkan. Jika insulinnya keluar berarti pen sudah bisa digunakan. Namun jika tidak keluar, dilakukan homogenisasi dengan cara pen digulungkan selama 10 kali selama 10 detik. Lalu untuk penyuntikannya diputar pengaturan dosisnya ke angka 10, kemudian disuntikan ke daerah yang akan disuntikan. Sebelum itu di daerah yang akan disuntikan itu di swab dengan alkohol dulu. Setelah itu disuntikan, usahakan jarum suntiknya tuh miring, tidak tegak lurus. Kemudian tahan selama 10 detik, lalu lepaskan secara perlahan. Setelah itu buka jarumnya dan buang pada tempatnya, lalu tutup insulin pennya. Kemudian untuk penyimpanannya disimpan di kulkas, tidak di freezer. Untuk dosisnya itu digunakan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, sebanyak 10 unit sekali penyuntikan. Apakah benar Bu? Benar sekali Bu. Baik, saya akan menjelaskan ya terkait efek sampingnya. Jadi nanti efek sampingnya mungkin hiperglikemia dengan gejala seperti berkeringat, Ibu tremor atau gemetar sampai pusing. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena itu merupakan hal yang umum terjadi pada pasien yang menggunakan insulin. Baik Ibu. Untuk mempercepat proses penyembuhan, saya menyarankan Ibu untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung tinggi kadar gula. Kemudian saya menganjurkan Ibu untuk mengonsumsi makanan-makanan yang rendah akan gula seperti oatmeal, yogurt, roti gandum, karena itu akan mempercepat proses penurunan kadar gula darah Ibu. Ya. Kemudian Ibu juga jangan lupa untuk berolahraga ya Bu ya secara rutin, tapi jangan berlebihan. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Mbak, saya kan sering lupa ya Mbak. Nah kalau lupa itu gimana ya Mbak? Ibu tidak perlu khawatir, Ibu tinggal menggunakan insulin tetap dengan aturan pakai yang sesuai, tapi tidak boleh double ya Bu ya. Oh ya, baik Mbak. Oke, sebelumnya apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Baik Ibu, saya minta tangannya Bu ya, silakan tangan di sini. Jika ada keluhan lain atau Ibu lupa bagaimana cara penggunaan insulin, Ibu bisa hubungi saya. Ini kartu nama apotek kami. Silakan Ibu hubungi ini ya Bu ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk melakukan konseling. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih Mbak. Jangan lupa like dan komen. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye-bye.